Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ingin menyampaikan inovasi tentang aplikasi yang memang saat ini sudah diterapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tentang sistem informasi manajemen pertanian. Seperti apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen pertanian ini dan latar belakangnya seperti apa? Jadi untuk sistem informasi manajemen pertanian atau disingkat SIMTani ini mempunyai latar belakang sehingga kami membuat aplikasi seperti ini adalah yang pertama karena kita tahu bahwa Dinas Pertanian merupakan salah satu dari dinas yang mempunyai resiko tinggi. Ada 10 dinas yang punya resiko tinggi dan salah satunya adalah Dinas Pertanian. Kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu muncul menyangkut ALSI dan sebagainya, sehingga itu menjadi kekuatan kita untuk mencari solusi sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita itu menangani sekitar 4.008 kelompok. Baik itu kelompok tanaman pangan, horti, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian juga kita ada sekitar 2.733 alat mesin yang sudah kita sebarkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 ini. Kita mempunyai areal sawah seluas untuk areal pertanian seluas 53.000 yang harus kita bina di bawah sekitar 300 orang petugas kita di lapangan yang semuanya ternaung dalam BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, kemudian dari kondisi tersebut kita harus mampu untuk mengawasi, memonitor kondisi di lapangan tersebut, dan itu tidak bisa dilakukan secara manual sehingga harus dilakukan secara aplikasi yang kemudian nanti akan mempunyai manfaat. Kita tahu lokasi dengan titik-titik lokasi di mana areal sawah itu ada. Kemudian nanti produksinya berapa, produktivitasnya berapa, kemampuan produksi beras yang ada di Kabupaten Cirebon itu berapa, di mana saja lokasinya, surpluskah atau kekurangan beraskah kita, kemudian alat-alatnya, sarana prasarananya itu mencukupi enggak dengan luas areal sekitar 53.000 hektar tersebut. Kemudian irigasinya sendiri kondisinya seperti apa? Baik tidak, masih layak tidak, lokasi yang tidak layak itu di mana saja, yang harus diperbaiki itu di mana saja. Kemudian jalan usaha taninya, lokasinya di mana saja, yang belum tersentuh jalan usaha tani, yang sudah rusak di mana saja. Karena semua itu sebagai pendukung untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, terutama saat ini yang kita kelola itu adalah dari sistem ini adalah dari tanaman pangan. Contohnya padi yang merupakan produk unggulan kita, salah satu produk unggulan kita yang bersifat politis. Kemudian juga palawija. Itu menjadi salah satu fokus kita untuk sistem aplikasi ini. Selain itu, tadi faktor-faktor yang tadi
sebelum adanya SIM Tani ini, semua data itu dari setiap bidang itu beda. Kebetulan kita sebelum ada BPP hanya satu jari-jari tangan kita, sebelumnya kan ada UPT juga. Jadi sebelum ada aplikasi ini, data antara UPT dengan BPP itu beda gitu. Sehingga bagian program ini karena ada perbedaan data rada bingung juga mana yang harus ditampung gitu kan. Kemudian dan kita berharap dengan adanya aplikasi ini semuanya perbedaan data setiap bidang itu tidak akan terjadi karena semuanya terakses. Dari sistem aplikasi ini semuanya akan masuk ke bidang-bidang selain ke jari-jari kami yang ada di BPP. Karena apa? Karena yang melaksanakan input nanti itu adalah petugas-petugas Wilbin, penyuluh yang ada di lapangan. Jadi kami itu mempunyai hampir sekitar 300 penyuluh yang masing-masing memegang wilayah binaan 1-2 desa, dan merekalah yang akan menginput dari data-data kelompok yang ada di wilayah masing-masing. Jadi nanti datanya itu akan detail, kelompoknya namanya apa, alamatnya di mana, titik lokasinya di mana, kemudian setiap anggota itu punya areal sawah berapa, panen mereka menanam tanggal berapa, panennya berapa, sehingga semuanya itu akan terdata dari aplikasi ini gitu. Nah, penjaringan ide inovasi tersebut itu tadi sudah saya gambarkan bagaimana seperti apa latar belakangnya, kemudian penjaringannya seperti apa. Jadi nanti data-data yang kami butuhkan itu data apa saja? Seperti tadi, data nama-nama kelompok yang memang sudah ada di sistem penyuluhan pertanian. Jadi kami ada database yang di dalamnya ada 4.003 kelompok yang ada pengurusnya dari ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, semuanya ada di situ dengan alamat dan semuanya. Nah, dari data tersebut nanti data-data pendukung yang akan masuk di sistem aplikasi itu apa saja yang dibutuhkan oleh daerah, apa saja itu yang kita masukkan. Karena saya yakin dari data produksi padi yang nanti akan dihasilkan akan bisa diprediksi kapan kira-kira produksi padi meningkat, kapan kira-kira produksi padi menurun, karena pada saat musim paceklik ya istilahnya, itu kan biasanya produksi padi akan menurun dan antisipasinya akan seperti apa, nanti anggarannya yang harus digelontorkan berapa untuk mengantisipasi tersebut gitu. Kemudian dari data-data tersebut nanti kita berharap adanya satu data. Jadi tidak ada lagi data-data pesaing yang lain gitu. Data itu hanya ada satu di bagian program, karena nanti program yang akan mengelola data-data tersebut gitu. Dan seperti halnya dengan pusat juga kita sudah menginstruksikan harus ada satu data, dan Kabupaten Cirebon juga sudah membuat aplikasi untuk satu data yang semuanya dikelola oleh Dinas Infokom. Kemudian ini kita berharap dengan adanya pemilihan ide seperti ini, pengawasan terhadap tadi unit-unit alat mesin pertanian
yang kita sebarkan itu semuanya termonitor. Wilayah kita ada 424 desa dan kelurahan dengan petugas yang sangat terbatas. Itu sulit untuk memantau penyebaran alat-alat mesin, sulit sekali memantau mana sih irigasi yang rusak, mana sih jalan usaha tani yang belum ada dan sebagainya. Itu sulit sekali. Tetapi dengan aplikasi ini diharapkan data-data tersebut itu semuanya bisa termonitor dalam satu tempat gitu. Jadi petugas lapang semuanya harus selalu mengupdate data-data tersebut, dan semua data-data tersebut masuk ke dinas sehingga dinas bisa menggambarkan berapa nih anggaran yang dibutuhkan, yang harus diajukan baik di provinsi, di pusat, di daerah, karena mengingat jalan usaha tani, irigasi, bagian-bagian mana yang memang perlu diperbaiki atau perlu diadakan. Nah, ini aplikasinya seperti apa Simtani ini? Ketika kita membuka aplikasi ini melalui distan.cireboncup.go.id. Nah, nanti akan muncul aplikasi seperti ini, tetapi aplikasi ini hanya bisa dibuka oleh user tertentu, petugas-petugas daerah, petugas lapangan yang ada di BPP dan kami. Nanti mungkin ya untuk kedepannya ya kita akan mengekspos hasil dari aplikasi ini secara global kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan tahu produksi padi di Kabupaten Cirebon ini surplus tidak. Kemudian produksi padi yang ada di Kabupaten Cirebon ini adanya di mana, di titik-titik mana saja, di sawah mana-mana saja. Karena nanti nomor HP dari petani itu akan muncul di sana. Jadi kalau misalnya kita berharap mudah-mudahan BUMD ini nanti akan ada gitu, sehingga BUMD ini bisa membeli kantong-kantong padi yang ada di Kabupaten Cirebon ini, sehingga padi itu tidak keluar wilayah Kabupaten Cirebon. Jadi padi kita bisa mencukupi kebutuhan kita karena realnya produksi padi kita itu surplus. Dari tahun 2021 dari target 356.000 ton kita bisa mencapai 365.000 ton. Jadi itu setiap tahun padi kita itu surplus. Tapi di mana lokasinya gitu? Surplusnya itu di mana adanya? Nah, dari sistem Simtani inilah nanti akan muncul titik-titik lokasi, alamatnya di mana, pemilik sawahnya siapa, nomor HP-nya siapa. Jadi siapapun bisa mengakses, bisa membeli padi di sana. Jadi kami berharap padi itu tidak lari ke kota Kerawang, tidak lari ke kota Jakarta, tidak kemana, tapi di sini dikelola di sini, sehingga masyarakat di kita itu tidak membeli padi dari beras dari orang lain, cukup dari kita untuk kita. Kan kebutuhan beras di Kabupaten Cirebon ini cukup besar. Bayangkan dari 2,2 juta, kita asumsi kebutuhan beras per orang per kapita per tahun itu sekitar 115 kilo. Kalikan, berarti antara sekitar 250.000 ton kebutuhan beras di Kabupaten Cirebon. Nah, kalau beras ini tidak lari keluar kota, bisa memakmurkan dari mulai petani sampai dengan pengecer padi beras di pasar-pasar gitu, karena belinya nggak perlu transport banyak gitu, belinya hanya cukup dari Kabupaten Cirebon. Nah, tadi disampaikan bahwa ketika membuka aplikasi itu, setiap kelompok, setiap kecamatan itu kelompok ada muncul.
Kecamatan A ada sekian kelompok, dalam kecamatan ini ada sekian kelompok. Nah, kemudian berikutnya muncul profil kelompok tani. Kelompok tani alamatnya ada, kemudian lokasinya ada, produk yang dihasilkan itu ada, kemudian luasan tanahnya ada, susunan pengurusnya ada, semuanya muncul. Kemudian di sini juga secara detail muncul nanti akan ditampilkan selain profil by address yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti di sini juga akan muncul data kalau misalnya ada benih yang kita bantu atau musim tanam dari si petani tersebut, nanti akan muncul kapan dia tanam, kemudian kapan dia akan panen. Diperkirakan nanti setelah panen akan muncul berapa produktivitas yang dihasilkan dari luas lahan yang dimiliki oleh petani tersebut. Sampai dia muncul beras nih, untuk realisasi dari mulai tanam dan sebagainya. Itu nanti akan muncul kemungkinan kalau misalnya panen gabah kering panen dengan total sekian ton per hektar, nanti jika dirubah ke beras itu akan menghasilkan berapa, nanti muncul tonasenya, dan ini bisa menghitung berapa produksi Kabupaten Cirebon daripada musim panen gaduh pertama, musim panen kedua dan seterusnya. Total bisa dihasilkan beras dari Kabupaten Cirebon itu berapa? Ini real, produksi real. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, identitas si petani itu jelas dalam aplikasi SIMTani ini. Nah, selain beras, ini juga ada palawija. Data untuk palawija masuk, dan tahun ini aplikasi ini akan berkembang untuk data-data pertanian dan kesehatan hewan, karena peternakan dan kesehatan hewan, karena kita juga butuh data berapa sih kemampuan daging yang dihasilkan oleh Kabupaten Cirebon ini, sehingga bisa mencukupi kebutuhan daging, terutama untuk protein hewani ini untuk Kabupaten Cirebon. Karena kita juga sebagai daerah komoditas unggulan untuk ayam lokal, ayam unggas lokal, ada ayam kampung dan itik. Kemudian juga kita mempunyai produk unggulan untuk domba, karena populasi sekitar 307.000 ekor gitu. Nah, kalau sapi memang kita masih mendatangkan dari luar wilayah kita, tapi ketersediaan sangat cukup. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Ini foto titik-titik lokasi sawah yang identitasnya sudah muncul dalam aplikasi ini, gitu. Di manakah letaknya, luasannya berapa, irigasinya di sebelah mana, kemudian jalan usaha taninya sebelah mana, ini semuanya sudah ada gambarannya. Lanjut. Kemudian integritas dengan Alsintan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa alat mesin pertanian ini menjadi permasalahan yang serius di kami, karena kami tidak bisa mengawasi penyebaran alat mesin pertanian
ke kelompok-kelompok dengan sistem manual. Dengan sistem seperti ini semuanya akan terawasi. Di dalam kelompok tersebut dengan areal sawah tertentu, apakah sudah cukup bantuan traktor misalnya, karena hand traktor itu untuk kapasitas 25 hektar. Kalau memang dalam satu kelompok itu dia hanya memiliki 50 hektar, berarti dia hanya cukup 2 traktor saja. Jadi bantuan untuk traktor sudah stop. Tidak boleh ada bantuan lagi ke kelompok itu, gitu. Dari situ kita bisa mendata kelompok mana saja yang membutuhkan alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian kan tidak hanya traktor, ada kombain. Kombain itu dari mulai panen, kemudian ada open, merontokin padi sampai padi itu masuk ke karung, gitu kan, itu kombain. Kemudian berapa sih kebutuhan pompa, karena kan sawah itu butuh air, gitu. Ada yang memang dia harus bikin sumur. Nah, bantuan sumur itu berapa di kelompok itu. Jadi secara detail nanti bisa diketahuan bahwa kelompok-kelompok itu membutuhkan apa saja. Nah, nanti anggaran itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok untuk sarana prasarana tersebut. Kemudian ini tahap berikutnya adalah tadi sudah disampaikan bahwa nanti kita akan merambah ke peternakan dan kesehatan hewan dan horti, gitu, hortibun. Saat ini baru tanaman pangan saja. Nanti horti dan perkebunan, kemudian juga peternakan, karena kita mempunyai keinginan untuk mencukupi kebutuhan, salah satunya adalah daging sapi nih, karena kebutuhan Kabupaten Cirebon untuk sapi itu sekitar 18.000 ekor per tahun, sedangkan populasi kita hanya 5.700. Jadi sangat jauh sekali. Semua kebutuhan sapi kita didatangkan dari luar Kabupaten Cirebon, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, gitu. Nah, dengan data ini mudah-mudahan secara bertahap nanti Kabupaten Cirebon bisa memenuhi kebutuhan sapi sendiri. Nah, untuk tahap sekarang baru mampu untuk domba dan unggas lokal. Kemudian ini pendataan, integrasi pendataan tadi lahan, pupuk, pestisida, rencana tanam, realisasi tanam. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan SIM Tani ini nanti kita akan berapa sih kebutuhan pupuk di Kabupaten Cirebon? Karena pupuk saat ini subsidinya sudah mulai hilang, dibatasi, gitu. Yang tadinya ada 5 jenis pupuk, sekarang tinggal 2 yang subsidi. Kemudian kemarin subsidi untuk pupuk horti untuk mangga bisa, sekarang sudah tidak bisa. Jadi hanya ada jenis pupuk tertentu saja yang masih ada subsidinya. Nah, kita kan untuk menghitung kebutuhan itu ada RDKK-nya, gitu. Nanti di sini kita bisa ada data secara global pestisida, pupuk dan sebagainya yang dibutuhkan oleh Kabupaten Cirebon itu berapa, yang otomatis nanti akan tersambung dengan anggaran yang dibutuhkan oleh Kabupaten Cirebon untuk memenuhi kebutuhan petani kita, gitu, berapa. Nah, ini secara menyeluruh nanti akan seperti ini dari SIM Tani ini. Intinya nanti kita akan tahu berapa realisasi produksi, berapa sasaran produksi kita.
mudah-mudahan SIM Tani ini bisa penginputannya bisa lancar, dan saat ini alhamdulillah teman-teman di lapangan sudah mulai tahun ini SIM Tani ini sudah diinput untuk data-datanya, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkembang untuk penginputan data-data yang lain. Sebenarnya untuk data-data untuk peta irigasi itu kami sudah ada. Peta irigasi sudah ada, peta jalan usaha tani sudah ada. Tetapi kemampuan untuk aplikasi SIM Tani ini memang masih servernya masih terbatas, sehingga untuk data peta irigasi dan jalan usaha tani itu belum masuk sepenuhnya ke data SIM Tani ini. Mudah-mudahan nanti untuk server diperbesar ya, gitu, sehingga ini bisa petanya bisa satu peta gitu. Tadi sudah saya sampaikan untuk manfaat dari satu data di Dinas Pertanian ini memang sangat mendukung pengelolaan data untuk satu data Indonesia. Kemudian untuk membantu mengukur pencapaian kerja di Dinas Pertanian dengan melihat tadi produksinya seperti apa, tercapai atau tidak targetnya, baik dari segi padi, tanaman pangan maupun dari segi peternakannya. Dan dari situ akhirnya bisa kita bisa secara on data membuktikan bahwa memang benar Kabupaten Cirebon ini ada surplus untuk beras gitu, dengan adanya nomor HP, kemudian titik koordinat wilayah sawah-sawah tertentu yang memang menjadi sentral padi di Kabupaten Cirebon. Untuk dampak yang diperoleh tadi secara garis besar saya juga sudah menyampaikan. Di sini disampaikan bahwa jangka pendek itu merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data itu. Kita bisa merencanakan mana sih jaringan irigasi yang rusak, mana sih jalan usaha tani yang memang dibutuhkan untuk renovasi, kemudian anggaran kalau di kami memang ada balai benih yang menghasilkan benih yang bisa itu menghasilkan PAD, dan ini dengan data ini juga kita bisa menganggarkan untuk peningkatan produksi benih yang bisa kita edarkan juga ke masyarakat, kemudian juga peningkatan produksi padi, karena mengingat lahan kita ini semakin tahun semakin berkurang, karena memang untuk perumahan, untuk industri kita tidak bisa untuk tidak menghindar, pasti areal tanah kita baik itu tegalan maupun sawah gitu, lambat laun akan tergerus juga gitu loh untuk didirikannya perumahan, industri, karena populasi kita kan semakin banyak. Makanya pemerintah pusat membatasi dengan adanya LP2B, lahan abadi, kemudian juga lahan sawah yang dilindungi dengan aturan-aturan tersebut. Mudah-mudahan dengan aturan tersebut kita tetap konsisten bahwa sawah tidak akan jauh dari luasan yang sudah kita patok gitu. Karena suatu negara kalau ketahanan pangannya itu runtuh, maka runtuhlah semuanya. Kemudian untuk jangka panjang di sini pengendalian pembangunan sektor pertanian pasti gitu loh, karena ketersediaan pangan ini harus. Kemudian perencanaan penganggaran lebih efektif dan efisien dengan data yang ada, penganggaran akan lebih
efektif, lebih tepat sasaran nantinya. Kemudian memetakan potensi ketersediaan hasil pertanian. Nanti dari ketersediaan hasil pertanian yang ada, daerah-daerah ini merupakan pusat padi, daerah ini nanti pusat hortikultura gitu. Dari situ kita bisa memetakan gitu. Kemudian bisa mengetahui juga kemampuan daerah sebesar apa di bidang hortikultura dan padi sebesar apa gitu. Kemudian ini cukup, terima kasih ini pemaparan dari Dinas Pertanian, dan mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat dan untuk selanjutnya bisa dipetakan, mudah-mudahan bisa dipetakan produksi padi di yang tadi sudah disampaikan daerah-daerahnya. Kemudian kita berharap mudah-mudahan BUMD bisa terrealisasi sehingga produk-produk pertanian yang dihasilkan dari kita sendiri, dari wilayah Kabupaten Cirebon ini bisa dibeli dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon sendiri. Jadi dari kita untuk kita. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.